Pelita Dunia, terkhususnya program studi teologi semester 5 angkatan 21, sering disingkat dengan Protek 21. Nah, dalam tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Agus Sanjaya, dalam mata kuliah kepemimpinan Kristen. Nah, dalam podcast kami ini membahas bagaimana model kepemimpinan yang diambil dari tokoh Alkitab. Penasaran kan? Yuk simak video selanjutnya. Nah, tema kita hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Learn Christian Leadership from Queen Esther. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Ratu Esther. Nah, untuk memudahkan kita supaya kita mengetahui apa sih yang dilakukan Esther, kita tanya sama teman-teman kita yuk. Mari kita sapa. Hai. Hai. Boleh dong perkenalkan dirinya. Hai Sobat Proteksi 21, nama saya Anita. Nice to meet you. Nice to meet you. Nama saya Yordan. Nama saya Gasper. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita coba tanya nih sama teman kita yaitu Kak Anita. Kak Anita sekarang sudah semester berapa ya? Saat ini masih semester 5 sih. Wow, sudah semester 5 guys. Sama Oke, juga. hari ini aku boleh tanya dong Kak sama Kakak. Kalau menurut Kakak, bagaimana sih latar belakang dan proses pemilihannya Esther? Boleh dong sedikit diceritakan gitu. Oh, berbicara soal Esther ya. Nah, kalau yang saya ketahui tentang Esther ya, Esther itu adalah seorang wanita Yahudi. Nah, Esther ini seorang wanita Yahudi yang tinggal di Susan. Dan perlu juga kita ketahui bahwa Esther ini adalah seorang wanita yang dirawat dan dibesarkan oleh sepupunya sendiri yaitu Mordekai. Nah, berbicara soal latar belakang pemilihan Esther menjadi ratu tuh bukan hal yang pendek, tetapi saya akan ceritakan sedikit ke kakak. Nah, Boleh. oke. Nah, kenapa Esther menjadi ratunya? Semacam itu ya pertanyaan kakak. Nah, oke. Saya akan menjawab. Pada suatu ketika Raja Ahasuerus mengadakan pertemuan dengan teman-temannya, minum-minum bersama teman-temannya, dan Raja Ahasuerus ingin Ratu Wasti memamerkan dirinya untuk dilihat orang-orang yang ada di istana. Akan tetapi Ratu Wasti tidak mau berhubung karena Ratu Wasti juga mempunyai acara bersama-sama dengan teman-temannya juga. Nah, sebab akibat menjadi Esther menjadi ratu itu salah satunya ketika Ratu Wasti tidak mau memamerkan dirinya sesuai perintah Raja Ahasuerus. Nah, Ratu Wasti dibuang karena dianggap Ratu Wasti tidak menghargai permintaan raja. Jadi semacam Ratu Wasti ini dipecat ya dari ratu. Ya, betul Kak, betul sekali. Nah, ketika Ratu Wasti dibuang, nah, Raja Ahasuerus mengadakan sayembara di istana. Apa sih sayembara itu? Nah, kakak tahu istilah zaman sekarang kan, take me out gitu, Wow. mencari jodoh. Nah, gitu kan. Nah, habis itu ketika Raja Ahasuerus mengadakan sayembara, nah, jadi pelayan-pelayan yang ada di istana membawa wanita-wanita cantik ke hadapan Ahasuerus, Raja Ahasuerus. Termasuklah salah satunya Esther. Nah, ketika Ratu Esther diangkat Ahasuerus menjadi ratu, nah kan adalah timbul satu orang yang sombong. Timbullah satu orang yang sombong namanya Haman. Nah, Haman ini sangat sombong. Dan Haman ini menginginkan bahwa supaya orang-orang yang ada di istana itu tunduk kepada dia, membungkuk kepada dia. Nah, tadi yang saya katakan bahwa Esther kan dibesarkan oleh Mordekai. Nah, jadi Mordekai ini tidak mau taat dan patuh kepada Haman. Tidak mau. Dan Haman pun langsung bercerita kepada Ahasuerus. Dia berkata bahwa orang Yahudi itu bahaya, sangat berbahaya. Karena kan Haman tahu bahwa Mordekai itu adalah orang Yahudi. Jadi karena dia sudah benci kepada Mordekai, karena Mordekai tidak patuh sama dia memberitahukan kepada Raja Ahasuerus supaya orang Yahudi dibunuh.
dilenyapkan. Nah, dan satu hal, Esther tidak tahu hal itu loh kak. Iya, Esther tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya, begitulah. Sehingga Mordekai mempunyai pikiran. Mordekai memberikan pesan, mengirimkan pesan kepada Esther supaya Esther berbicara kepada Ahasiweros. Nah, dan singkat cerita, Esther berkata kepada Mordekai bahwa setiap orang yang masuk ke menghadap raja tanpa dipanggil akan dibunuh. Sadis kan? Sadis banget. Sadis banget memang kak. Kalau dipikir-pikir sadis banget sih kak. Tapi ya itulah risiko yang harus dihadapi oleh seorang Esther yang ratu. Tapi satu hal yang saya tertarik dengan Esther ya kak, dia tuh perempuan tapi dia berani mau dibunuh atau tidak, tapi dia berani menjumpai raja. Dan satu kata yang dia bilang kepada Mordekai, kalau raja mengulurkan tongkatnya kepada saya akan hidup, tetapi kalau tidak dia mati. Nah, jadi kayak rasa-rasa tuh timbul dilema dalam hati Esther. Iya, timbul karena ya kalau tidak dikasih kan dia mati. Nah, tapi dia itu komitmen, dia tetap berani, dia mau, dia berbicara kepada raja. Pertama dia tuh mengundang raja Ahasiweros, dan Ahasiweros juga sudah kayak ada mungkin feelingnya kayak ada aneh dalam sikapnya Esther, sehingga raja bertanya, apa yang kamu mau daripadaku? Nah, di situ dia Esther itu mengundang raja. Dia bilang, saya mau mengundang raja untuk hadir di pesta. Nah, singkat cerita, raja pun datang ke pesta itu. Dan di pesta itu Esther mengundang raja juga di pesta itu untuk datang ke pesta yang kedua yang akan dirayakan besok bersama Haman. Dan singkat ceritanya, tibalah hari kedua pesta itu. Di situ Raja Ahasiweros bertanya kepada Esther, apa yang kamu mau dari aku? Nah, apa yang kamu mau dari aku? Esther berkata kepada Raja Ahasiweros bahwa, Raja, ada yang mau bunuh saya dan bangsaku. Nah, raja pun bertanya kembali, siapa itu? Dia raja yang jahat, namanya Haman. Di situ Raja Ahasiweros langsung kaget, kayak rasa shock, dan dia marah besar karena yang selama ini dia tahu bahwa Haman itu adalah orang kepercayaan dia kan, dia yang sudah diberikan kekuasaan untuk memerintah para pejabat-pejabat di istana dan melakukan hal yang tidak dipikirkan oleh Ahasiweros. Dia sangat marah, dan di situ Ahasiweros juga langsung mengatakan kepada mereka bahwa Haman harus dibunuh, harus dilenyapkan. Dan singkat cerita, ketika karena keberanian Esther lah sebagai ratu, sehingga orang-orang Yahudi tidak jadi dibunuh. Wow, begitu menarik ya teman-teman, bagaimana kepemimpinan Esther dalam memimpin bangsa-bangsa Yahudi itu keren sih. Makasih Kak Anita ya. Iya Kak, kasih sama-sama ya Kak. Oke. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan yaitu cerita singkat mengenai bagaimana sih proses pemilihan Esther ya. Sekarang kita mau mengetahui nih, apakah Esther itu punya kekurangan nggak sih? Kalau begitu kita tanya ya sama teman-teman kita. Yang satunya lagi Karina. Hai Karina. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik kak. Karina juga semester 5 kan? Iya. Sama dengan Kak Anita. Oke. Iya. Kak, tadi kami sudah berbincang-bincang mengenai latar belakangnya Esther, terus bagaimana proses pemilihannya. Nah, yang saya mau tanya nih sama kakak, kira-kira dalam kepemimpinannya Esther ada nggak sih kekurangannya? Ada kak. Kekurangan, kalau menurut saya kekurangan Esther dalam memimpin adalah dia takut kak dalam menjalankan kepemimpinan, dalam menghadapi kepemimpinannya. Dia takut dalam mengambil keputusan. Nah, ketika dia takut, dia juga berbohong. Di balik ketakutan dia berbohong untuk bisa menutupi segala kekurangan dia. Wah,
Jadi ketika Ratu Esther itu dalam dia memimpin, selain dia juga takut, dia juga cemas, terus dia juga tidak bisa mengambil keputusan. Ya mungkin karena dia seorang ratu ya, ratu, terus karena segala kekuasaan di dalam kerajaan itu adalah milik raja, makanya dia takut gitu. Oh, jadi itu kekurangannya Esther. Oke Kak, terima kasih ya buat pertemuannya. Bye. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan yaitu kekurangan Esther. Tadi Kak Rina sudah menjelaskan ya kekurangan dari Esther. Nah sekarang kita akan mendengarkan kira-kira ada nggak sih kelebihan dari kepemimpinan Esther tersebut. Mari kita tanya sama teman kita ya, Kak Yordan. Hai Kak Yordan. Hai. Kak Yordan, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat nih. Wah sehat kok, wah gitu ya. Wah. Oke Kak, aku mau tanya nih, kalau menurut Kakak dalam kepemimpinannya Esther itu ada nggak sih kelebihannya gitu? Oh, tentu ada. Yang pertama, kelebihan Esther itu di dalam memimpin, yaitu dia adalah orang pemberani. Jadi, mengapa dia pemberani? Karena dia adalah perempuan yang siap di dalam memimpin. Terus yang kedua, dia adalah orang yang tegas. Itu adalah sifat dari kelebihannya yang kedua. Jadi, ketika dia melihat ada suatu masalah yang timbul, maka di dalam memimpin Dia nggak cuma diam gitu. dia nggak cuma diam, dia langsung punya inisiatif nih untuk menyelesaikan masalah itu. Wow. Nah teman-teman, jadi kita melihat bahwa kelebihannya Esther itu kata Kak Yordan, dia berani, selain berani dia juga tegas ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Yordan. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Teman, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana latar belakang kehidupan dari Esther, dan kita juga sudah mendengarkan apa sih yang menjadi kekurangan serta kelebihan Esther. Nah, cukup menarik teman-teman. Yang harus kita ketahui bahwa dalam sebuah kepemimpinan pastilah ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita, penting untuk kita belajar seperti Esther supaya kita tidak mengulangi kesalahannya, tetapi kita memperbaiki diri kita. Perlu teman-teman biar kita mengetahui refleksi pribadi apa sih yang harus kita temui dari tokoh seorang Esther tersebut. Kita tanya dari kameramen kita yaitu Kanando. Hai Kanando. Hai sama. Kanando lemas banget sih. Kanando, kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Kabarnya baik ya. Kanando, tadi kita juga sudah berbincang-bincang ya mengenai latar belakang dari Ratu Esther. Kita juga udah berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan Esther. Nih, pertanyaannya buat Kanando, kira-kira refleksi pribadi apa sih yang kita temukan dari kitab Esther tersebut? Refleksi pribadi. Kalau menurut saya suka dengan kata-kata perjuangan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Itu kan menjadi sebuah fakta kan. Jadi menurut saya perjuangan itu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Saya lihat Esther ini adalah orang yang perjuangannya keren. Saya sangat suka melalui dia karena dia itu orangnya gigih dan berani. Dia juga cepat bertindak, dan penerapan pribadi untuk saya, refleksi pribadi untuk saya itu terkadang tidak menjadi orang yang berani, terutama dalam mengutamakan opini dan pendapat. Karena Esther punya keberanian, dan dia juga sangat keren. Karena itu penerapan pribadi untuk saya begini, saya ingin menjadi pemimpin yang berani, tangguh, cepat bertindak, tetapi tidak gegabah. Karena itu saya punya pandangan baru bahwa ketika saya hidup pada masa kini, saya harus selalu mengandalkan Tuhan dan sedekah agar saya menjadi pemimpin Kristen yang berani, tangguh, dan tidak gegabah. Wow. Begitu menarik ya teman-teman, kita belajar dari tokoh yaitu seorang Ratu Esther. Nah, begitu saja penjelasan dari kita yaitu Protek 21. Sekian dan terima kasih. Bye. Oke teman-teman, sekian dari persembahan kami dari Proteksi 21. No Change your life. Knowing your gut make change your life. Ayo. Ais Joko.
knowing your